Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oya Mardika. Saya peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil 2022 golongan 3 angkatan 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya bertugas untuk mengidentifikasi isu dan upaya mewujudkan smart governance. Beberapa isu yang saya angkat antara lain: pertama, minimnya kepatuhan keluarga pasien dalam memakai masker saat di rumah tak sakit. Yang kedua, rendahnya kesadaran dalam menerapkan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien. Ketiga, kurang lengkap pengisian rekam medis. Keempat, kurang pengetahuan keluarga pasien tentang sampah medis dan non-medis. Dan yang kelima, kurangnya tenaga kesehatan dalam menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Analisis dampak dari isu yang saya angkat. Yang pertama, minimnya kepatuhan keluarga pasien dalam memakai masker saat di rumah sakit. Dampaknya adalah risiko penularan penyakit infeksi meningkat di rumah sakit, risiko membawa penyakit dari luar rumah sakit ke pasien di dalam rumah sakit, dan menciptakan ketidaknyamanan terhadap orang-orang yang memakai masker. Yang kedua, rendahnya kesadaran dalam menerapkan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien. Dampaknya adalah risiko penularan penyakit infeksi meningkat di rumah sakit, dan risiko membawa penyakit dari luar rumah sakit ke pasien di dalam rumah sakit. Ketiga, kurang pengetahuan keluarga pasien tentang sampah medis dan non-medis. Dampaknya adalah petugas harus memilah kembali sampah medis dan non-medis, dan risiko tinggi pada petugas saat pengelolaan sampah. Keempat, kurang lengkap pengisian rekam medis. Dampaknya adalah status pasien mengenai riwayat perawatan dan pengobatan menjadi tidak lengkap dan menghambat proses pengklaiman ke BPJS. Ketiga, kurang pengetahuan keluarga pasien tentang sampah medis dan non-medis. Dampaknya adalah petugas harus memilah kembali sampah medis dan non-medis, dan risiko tinggi pada petugas saat pengelolaan sampah. Kelima, kurangnya tenaga kesehatan dalam menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dampaknya adalah kesan pertama menjadi tidak harmonis dan komunikasi antar tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarga pasien terhambat. Dengan penilaian kualitas isu dengan pendekatan USG, didapatkan bahwa minimnya kepatuhan keluarga pasien dalam memakai masker saat di rumah sakit merupakan masalah prioritas utama. Dalam menganalisa core issue dengan menggunakan sistem Fishbone, didapatkan bahwa penyebabnya adalah: pertama, sudah biasa tidak memakai masker di lingkungan. Yang kedua, kurang edukasi pentingnya masker di rumah sakit. Yang ketiga, tidak ada pemantauan orang yang tidak menggunakan masker. Yang keempat, kepercayaan masyarakat bahwa tidak butuh masker lagi. Yang kelima, kurang literasi. Dan yang keenam, lebih penting beli yang lain daripada membeli masker. Alternatif solusi dari isu yang saya bahas adalah: pertama, sosialisasi mengenai pentingnya memakai masker, terutama pada pasien yang sakit dan saat berada di rumah sakit. Yang kedua, adanya regulasi yang jelas mengenai kewajiban memakai masker di rumah sakit. Dan yang ketiga, membuat poster atau pamflet tentang pemakaian masker di rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.